Hari ini tanggal 6 Januari 2026 waktu Indonesia. Fokus utama market masih ke sinyal jeda kenaikan suku bunga dari The Fed dan data inflasi zona Eropa yang rilis bertahap mulai sore ini. Dan dua faktor ini lagi tarik-menarik sentimen di emas atau XAU USD. Di satu sisi, peluang Fed menahan kenaikan bunga bikin tekanan ke emas mulai berkurang. Tapi di sisi lain, inflasi Eropa yang cenderung naik tipis bisa memicu penguatan euro dan pergerakan dolar yang tidak nyaman buat trader. Kombinasi ini bikin market lagi volatil. Harga emas bisa bergerak agresif dalam waktu singkat menjelang rilis data tenaga kerja dan inflasi Amerika di akhir pekan dan pekan depan. Di video kali ini, kita bahas dulu gambaran kalender ekonomi, berita makro utama, pergerakan indeks dolar dan yield obligasi, sampai kedua skenario buy dan skenario sell di XAU USD versi analisa objektif, supaya teman-teman punya kerangka pikir yang lebih rapi sebelum ambil keputusan sendiri. Sebelum masuk lebih dalam ke analisa, perlu saya ingatkan dulu bahwa seluruh pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan penjelasan pandangan pribadi, bukan ajakan trading, bukan sinyal, dan bukan juga saran investasi yang wajib diikuti. Trading forex, emas, maupun aset kripto punya resiko tinggi, bisa memberi peluang keuntungan, tapi juga sangat mungkin menyebabkan kerugian sampai habis modal kalau tidak dikelola dengan bijak. Jadi, silahkan gunakan analisa di sini hanya sebagai bahan referensi, kombinasikan dengan sistem dan money management masing-masing, dan pastikan setiap keputusan masuk atau keluar market tetap menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pembuat konten atau pihak lain manapun. Dari sisi kalender ekonomi, semalam sudah keluar data ISM Manufacturing PMI Amerika untuk bulan Desember, yang kembali bertahan di bawah level ekspansi, sekitar 47,9, sedikit lebih lemah dari perkiraan. Ini mengkonfirmasi bahwa sektor manufaktur masih lesu, dan biasanya mendukung narasi bahwa The Fed tidak perlu terlalu agresif lagi, yang cenderung positif buat emas. Hari ini fokus bergeser ke Eropa. Sore ada inflasi Prancis, dan malam waktu Indonesia Barat giliran inflasi Jerman awal untuk Desember, yang konsensusnya masih di kisaran 2% lebih sedikit. Kalau inflasi Jerman tembus lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi pengetatan ECB bisa menguat, euro berpotensi menguat, dolar agak tertekan, dan itu biasanya memberi napas tambahan untuk XAUSD. Besok ada inflasi zona euro versi flash, dan beberapa data kepercayaan konsumen Eropa dan Kanada. Lalu menjelang akhir pekan perhatian akan penuh ke data besar, seperti neraca dagang Cina, non-farm payrolls dan tingkat pengangguran Amerika, sampai indeks sentimen konsumen Michigan. Dan semua rilis ini berpotensi membuat harga emas bergerak agresif dari satu zona ke zona lain. Di pekan berikutnya, fokus akan langsung bergeser ke data inflasi Amerika, baik versi inti maupun headline, juga ke data produsen dan penjualan retail. Jadi untuk trader emas periode beberapa hari ke depan perlu ekstra waspada, karena rangkaian data ini bisa mengubah ekspektasi suku bunga dan memicu pergerakan trending baru di XAUSD. Dari sisi berita makro, The Fed memberi sinyal bahwa siklus kenaikan suku bunga bisa memasuki fase jeda setelah data inflasi konsumen Amerika beberapa bulan terakhir menunjukkan perlambatan yang cukup konsisten. Artinya, Bank Sentral mulai melihat bahwa kenaikan yang sudah dilakukan sepanjang tahun lalu mungkin sudah cukup, dan ke depan mereka lebih fokus memantau data sambil menjaga agar ekonomi tidak tergelincir ke resesi yang terlalu dalam. Untuk emas, ekspektasi jeda atau bahkan potensi penurunan suku bunga di masa depan biasanya mengurangi beban biaya peluang karena emas tidak memberikan bunga, sehingga dalam jangka menengah ini bisa menjadi faktor penopang harga. Di saat yang sama, aset berisiko seperti saham dan kripto juga sering mendapat angin segar ketika suku bunga mulai stabil atau turun, karena investor lebih berani masuk ke aset yang volatil. Jadi ke depan, dinamika emas dan kripto bisa bergerak dalam arah yang kadang sejalan, terutama ketika pasar mulai percaya bahwa puncak suku bunga sudah lewat. Meski untuk jangka pendek tetap perlu waspada, karena setiap komentar Fed yang lebih hawkish bisa langsung mengembalikan tekanan ke emas dan membuat market lagi volatil. Berita makro kedua datang dari zona euro, di mana inflasi tahunannya naik tipis ke sekitar 2,1%, sedikit di atas target Bank Sentral Eropa. Dan ini membuat pelaku pasar mulai menghitung ulang peluang kenaikan suku bunga lanjutan dari ECB. Kenaikan tipis ini terutama didorong oleh harga energi dan hambatan pasokan yang belum sepenuhnya pulih, sehingga ECB menegaskan sikap hati-hati dan tetap data dependen dalam menentukan langkah berikutnya. Bagi emas, cerita inflasi di Eropa ini penting, karena kalau pasar mulai memperkirakan suku bunga Eropa naik, sementara Amerika cenderung menahan, maka euro bisa menguat relatif terhadap dolar, dan indeks dolar berpotensi melemah, yang biasanya mendukung kenaikan XAU USD. Di sisi lain,
Kekhawatiran inflasi yang tidak benar-benar jinak kadang membuat sebagian investor melirik emas dan juga Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap penurunan daya beli mata uang fiat, meskipun pergerakan kripto sendiri sering lebih liar. Untuk trader emas, intinya adalah terus memantau bagaimana data inflasi Eropa hari ini dan besok menggeser ekspektasi pasar terhadap kebijakan ECB, karena itu bisa menjadi pemicu arah baru untuk dolar dan emas beberapa hari ke depan. Narasi makro ketiga berasal dari China, di mana otoritas ekonomi kembali menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan lewat stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang relatif longgar, termasuk dorongan pada belanja infrastruktur dan dukungan ke sektor-sektor yang lemah. Di tengah ketidakpastian global mulai dari geopolitik sampai rantai pasok, sinyal bahwa China tidak ingin ekonominya mendarat keras memberi sedikit ketenangan ke pasar regional dan global. Untuk emas, kebijakan yang menambah likuiditas ini seringkali punya dua sisi. Di satu sisi, ketika risiko global terasa turun dan sentimen risk-on meningkat, sebagian dana beralih ke saham dan aset beresiko yang bisa menahan minat ke emas sebagai safe haven. Namun di sisi lain, meningkatnya likuiditas dan kekhawatiran jangka panjang soal nilai mata uang juga bisa membuat sebagian investor tetap menyimpan porsi di emas fisik maupun XAU-USD. Di dunia kripto, dukungan kebijakan China terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi, termasuk blockchain, sering terbaca sebagai sentimen positif yang menambah selera risiko global, sehingga pergerakan kripto dan emas bisa sama-sama terbantu ketika pasar merasa bahwa skenario perlambatan tajam di China berhasil dihindari. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika atau DXY dari beberapa candle terakhir, arahnya cenderung melemah pelan-pelan dari area mendekati 99 ke kisaran sekitar 98,3 dengan range harian yang relatif sempit tapi sering meninggalkan ekor di bagian atas candle, memberi gambaran bahwa setiap kali dolar mencoba menguat, seller masih cukup aktif menahan. Pola ini menunjukkan tekanan penguatan dolar mulai mereda setelah pasar mencerna kemungkinan jeda kenaikan suku bunga The Fed, meski belum bisa dibilang tren turun yang kuat karena level-level kunci di sekitar bawah 98 belum benar-benar ditembus bersih. Buat XAU-USD, selama DXY masih bertahan di kisaran ini, emas dapat ruang untuk bergerak naik secara bertahap, tapi belum tentu lepas landas, karena setiap pantulan dolar dari support bisa kembali menahan kenaikan emas, sehingga kita bisa melihat fase di mana tekanan masih terasa setiap kali dolar menguat sesaat dan membuat pergerakan emas naik turun tajam dalam satu hari. Gambaran sederhananya, selama dolar belum memilih arah kuat, emas cenderung terjebak di fase konsolidasi yang libar, dan di fase seperti ini, manajemen risiko jauh lebih penting daripada sekadar menebak arah selanjutnya. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa hari terakhir bergerak datar di sekitar 4,1 sampai 4,2%. Dengan candle harian yang bolak-balik di range sempit, memberi sinyal bahwa pasar obligasi masih menunggu kepastian lebih jelas dari data inflasi dan tenaga kerja sebelum mendorong yield ke tren baru. Secara sederhana, yield obligasi ini bisa kita anggap seperti bunga deposito super aman versi pemerintah Amerika. Sehingga ketika angkanya tinggi, biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan bunga juga ikut tinggi. Dan itu sering menahan kenaikan emas yang terlalu agresif. Dengan yield yang masih bertahan di level atas, tetapi tidak lagi menanjak tajam, emas dapat sedikit ruang bernapas. Meski setiap kali yield mencoba naik lagi ke area puncak, biasanya XAUSD langsung merespon dengan koreksi. Buat teman-teman, bayangkan saja pilihan antara menyimpan uang di instrumen berbunga tinggi versus memegang emas. Selama imbal hasil masih tinggi, emas butuh alasan lain seperti pelemahan dolar atau kekhawatiran resesi untuk bisa rally kuat. Dan pola tarik-menarik inilah yang sekarang sedang terjadi menjelang rilis data non-farm payrolls dan inflasi Amerika dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita masuk ke kerangka rencana teknikal XAU-USD hari ini, dan sekali lagi ini hanya contoh analisa objektif, bukan ajakan trading. Secara teknikal, harga emas saat ini berada di kisaran sekitar 4.400-an dolar per troy ounce setelah rally yang cukup kencang. Dengan indikator RSI periode 7 sudah mendekati area jenuh beli di sekitar 85,58, menandakan momentum naik mulai agak lelah dalam jangka pendek. Harga juga bergerak dekat tepi atas Bollinger Band di sekitar zona 4.558,74 yang sering berfungsi sebagai resisten dinamis. Dan candle terakhir sempat membentuk ekor panjang ke atas, namun menutup sedikit lebih rendah di sekitar 4.448,73, memberi sinyal penolakan halus di area tinggi. Dari sini, ada dua jalur yang bisa disiapkan. Skenario sell, yaitu kalau harga terus gagal menembus area resisten sekitar 4.500 sampai 4.558 dan kembali ditolak dengan candle bearish yang tegas, maka potensi koreksi ke area tengah Bollinger Band di sekitar 4.395 bahkan ke bawahnya masih cukup terbuka, apalagi dengan latar belakang RSI yang sudah sangat tinggi. Dan skenario buy, yaitu kalau justru emas mampu menembus dan bertahan di atas zona 4.500, lalu melakukan retest yang rapi dan membentuk struktur higher low, maka peluang kenaikan lanjutan menuju area 4.558 sampai 4.600 bisa terjadi, terutama jika didukung pelemahan dolar setelah rilis data besar seperti non-farm payrolls.
Contoh rencana yang kita bahas punya rasio risiko berbanding potensi imbal hasil sekitar 2:1 lebih sedikit dengan keyakinan sekitar 75% menurut sistem yang digunakan. Tapi kembali lagi, semua itu hanyalah ilustrasi bagaimana menyusun skenario buy dan skenario sell yang terukur. Silahkan sesuaikan dengan gaya trading, toleransi risiko, dan jangan lupa kalau ingin membedah lebih detail struktur price action-nya, kita bisa lanjut di video selanjutnya. Sebagai penutup, perlu saya tekankan lagi bahwa semua analisa, level harga, dan skenario yang dibahas di video ini semata-mata untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan merupakan rekomendasi resmi untuk membeli atau menjual instrumen apapun. Market lagi volatile dengan banyak rilis data penting dan berita makro yang bisa mengubah arah dalam hitungan jam, sehingga risiko selalu ada bahkan pada setup yang terlihat sangat meyakinkan sekalipun. Pastikan teman-teman selalu menggunakan money management yang sehat, paham benar resiko dari setiap keputusan yang diambil, dan tidak pernah menggunakan dana yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan utama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa membantu menata cara berpikir dalam menganalisa XAU/USD dan market global. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lanjutan di video selanjutnya.